Tema yang saya berikan hari ini sesuai dengan nats yang kita baca. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, kata Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku, Yohanes, di Pulau Patmos, melihat dia, yaitu Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mau mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia tersungkur, dan saya yakin dia sangat gemetar, seperti orang yang mati. Berarti sungguh sangat gentar sekali ya pada waktu itu. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan Yesus kemudian meletakkan tangan kanan di atas Yohanes dan berkata, jangan takut. Luar biasa ini ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia telah mati, namun sekarang dia hidup, saya mengajak kita untuk melihat kisah dari Kaisar Qin Shi Huang, saudara. Ini kaisar yang terkenal dengan tembok Cina dan juga pasukan terakota. Dia hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah kaisar yang berhasil menyatukan Tiongkok. Ada 7 kerajaan lain dikalahkan dan disatukan menjadi Tiongkok. Ini adalah kaisar yang pertama, saudara, yang bisa menyatukan Cina. Nah, dia ingin saudara memiliki hidup abadi. Dia ingin melawan kematian. Dan dia memerintahkan tabib-tabib, orang-orang pintar untuk bisa menemukan ramuan keabadian. Namun tabib-tabib ini, orang-orang pintar ini dengan jujur mengatakan bahwa mereka gagal. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dicatat ada 460 orang pintar yang dikubur hidup-hidup karena dia marah bahwa mereka tidak bisa menemukan ramuan keabadian. Kemudian dia bertemu dengan seorang tabib namanya Sufu. Dan tabib ini mengatakan kepada kaisar ini bahwa ada sebuah pulau keabadian. Dan dia minta, pulau ini minta 6.000 perawan untuk menjadi tumbal. Maka dikasihlah oleh kaisar ini perawan 6.000, saudara, untuk pergi bersama-sama dengan tabib Sufu ini ke negeri yang dikatakan ada keabadian. Maka berangkatlah tabib ini beserta dengan 6.000 perawan, namun tidak pernah kembali. Dimungkinkan saudara, mereka ini mendarat di Jepang dan hidup di sana, tidak pernah kembali lagi. Tapi kaisar ini tidak putus asa, dia berusaha untuk terus bisa mengalahkan kematian. Dan akhirnya dia menerima nasihat orang pintar lainnya dengan mengatakan bahwa minum sebotol merkuri ini akan menyebabkan dia bisa abadi. Saudara, justru dia minum sebotol
merkuri ini menyebabkan dia mati muda, Bapak Ibu Saudara. Usia 49, dia sudah mati keracunan, Saudara, hanya untuk mendapatkan keabadian. Saudara, kalau kita lihat ada sejarah-sejarah lain ya, menceritakan bagaimana manusia berusaha untuk menaklukkan kematian, mereka rindu untuk menjadi abadi. Namun sejarah mencatat tidak seorang pun mampu menaklukkan kematian, kecuali Tuhan Yesus Kristus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos ini. Sehingga ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia gemetar. Karena Yohanes menyaksikan Yesus mati. Yohanes menyaksikan kuburnya ada. Yohanes menyaksikan Yesus ditombak lumbungnya dan darah air itu keluar dari lumbungnya. Namun sekarang Yohanes juga menyaksikan orang yang sama yang mati itu berdiri di hadapannya dan kemudian berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup." Saudara, sejarah menunjukkan hanya satu orang yang bisa menaklukkan kematian itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, kata Tuhan Yesus. Perhatikan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Wow, sungguh luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dari pernyataan ini kita bisa melihat siapakah Yesus itu. Yesus itu bukan manusia biasa. Karena Yesus itu berkuasa untuk memberikan nyawanya. Dan berkuasa untuk mengambil kembali. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus itu sebetulnya setara dengan Allah Bapa. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Tidak ada. Jadi ketika dia mati di atas kayu salib, dia memberikannya dengan sukarela. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia berkuasa untuk mengambil kembali nyawa yang sudah diberikannya. Saudara, Yesus betul-betul telah mati. Beberapa orang berspekulasi bahwa Yesus itu adalah pingsan. Dan beberapa orang berspekulasi bahwa Yesus itu mati suri, mati sementara. Sehingga hari yang ketiga dia bisa bangkit. Namun saudara, sebetulnya kalau kita melihat sejarah yang ditulis di dalam Alkitab oleh 4 saksi ini, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, mereka menunjukkan bahwa Yesus bukan mati suri, bahwa Yesus bukan pingsan, bahwa Yesus betul-betul mereka menyaksikan Yesus itu mati. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat para prajurit adalah saksi bahwa Yesus itu mati. Di dalam Yohanes 19 di situ dikatakan, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada salib, sebab Sabat adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit
lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Jadi para prajurit melihat bahwa Yesus telah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kaki harus dipatahkan? Karena untuk menolong supaya para orang yang disalib tadi cepat matinya. Dengan cara ketika dia disalib, Bapak Ibu Saudara, kalau kakinya ini dipatahkan, tidak ada tumpuan. Sehingga dia menjadi tergantung begitu. Sehingga mempercepat kematian dari orang yang disalib. Nah, sementara Yesus itu sudah mati. Sehingga para prajurit ini tidak perlu lagi mematahkan kakinya. Jadi para prajurit ini menyaksikan Yesus adalah mati. Untuk meneguhkan kematian dari Tuhan Yesus, seorang prajurit kemudian menikam saudara lambung Tuhan Yesus itu dengan tombak. Dan mengalirlah darah dan air. Keluar saudara, darah dan air dari lambung. Saudara, jadi bukan pingsan, ya, jadi bukan mati suri. Dan kalau memang tuduhan itu betul mati suri pun ataupun pingsan saudara, tapi kalau sudah ditombak, kemudian keluar darah dan air, kehabisan darah saudara, itu pasti mati sudah. Dan nampaknya para prajurit menyaksikan ketika ditombak itu lambung, tidak ada reaksi. Betul-betul mati, darah itu keluar dari tubuh, dari lambung Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf. Yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, para murid menjadi saksi bahwa Yesus telah mati. Yang pertama tadi prajurit. Yang kedua tadi kita melihat darah dan air itu keluar dari lambung yang ditikam. Itu menjadi bukti Yesus mati. Yang ketiga, para murid itu adalah saksi. Jelas menyaksikan Yesus bukan mati suri, Yesus bukan pingsan, betul-betul mati dan dikubur. Jadi yang keempat, Bapak Ibu Saudara, selain lambung keluar darah sebagai bukti, kubur Tuhan Yesus itu adalah bukti bahwa Yesus betul-betul telah mati. Kuburnya itu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, para imam, kemudian berkata kepada Pilatus, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, yaitu Yesus yang sudah mati tadi, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesat yang
terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi saudara, betul-betul Yesus itu sudah mati. Para prajurit melihatnya, para murid melihatnya, kuburnya ada, terbukti dimeterai, saudara. Lambung yang keluar darahnya, mereka lihat itu sebagai bukti dia mati. Namun sungguh luar biasa, saudara. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar. Pada waktu itu, menjelang fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena beserta dengan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan dia menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Para murid, saudara, menjadi saksi bahwa Yesus tidak ada di kubur itu. Para murid menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong. Para murid menyaksikan bahwa Yesus betul-betul telah hidup. Dikisahkan di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, saudara. Penjaga itu gentar ketakutan. Dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia terbaring kosong, saudara. Yesus bangkit. Setelah itu Maria Magdalena, dia menangis sendirian di situ sementara prajuritnya sudah lari ketakutan, ya. Dan murid-murid yang lain sudah kembali untuk menceritakan bahwa Yesus tidak ada di kubur. Maria menangis sendirian di kubur itu. Dan tiba-tiba dia mendengar suara, Maria, Maria. Dan Maria ini pikir orang yang memanggil dia ini tukang kubur, tukang jaga di situ, tukang kebun. Kamu sembunyikan di mana mayat Yesus? Namun begitu Maria menengok, ternyata itu bukan tukang kebun, itu adalah Yesus. Dan begitu dia melihat Yesus, dia berkata, Guru. Dia melihat bahwa Yesus betul-betul hidup. Saudara, selama beberapa waktu itu, Yesus menampakkan lebih dari 500 kepada para muridnya bahwa Yesus hidup. Itu dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, bahkan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Ya, bahwa Yesus yang kita miliki itu telah menaklukkan kematian. Yesus yang kita miliki telah mengalahkan kematian. Memang saudara, ada beberapa murid
yang ragu pada waktu itu, yaitu Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Tangannya ada lubangnya. "Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku." Yang ditusuk itu tadi ada lubangnya. "Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wow, saudara. Luar biasa. Ya. Dalam bahasa Yunaninya ini adalah ya kuriosku dan theosku. Jadi ini sebuah pengakuan bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa di surga. Kata kurios ini saudara, kata Tuhanku ini bisa dikenakan kepada manusia. Seorang raja, seorang pimpinan, seorang pemilik lahan, itu bisa disebut sebagai kurios, sebagai tuan, sebagai Tuhan. Ya Tuhanku. Tapi saudara, kata theos itu hanya ditujukan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan pernyataan Thomas itu menyatakan, "Ya kuriosku, engkau itu Tuanku, engkau itu juga adalah Allahku." Wow, engkau itu juga theosku. Wow, saudara, luar biasa. Makanya kita mengenal konsep keesaan Tuhan kita itu adalah Tritunggal. Satu hakikat dalam 3 pribadi. Bagaimana itu saudara? Nanti lain kali kita akan belajar bersama-sama ya saudara. Saya pernah membahasnya juga tentang konsep Tritunggal ini. Namun pada kesempatan lain waktu kita akan belajar kembali konsep ini. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul setara dengan Allah Bapa di surga. Dia memiliki kuasa atas kematian dan kehidupan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun demikian, ada usaha orang untuk menyangkal kematian Tuhan Yesus. Ada sebuah keyakinan, saudara, yang berusaha untuk membantah bahwa Yesus itu tidak pernah mati. Padahal saudara, kematian Yesus itu adalah inti dari iman Kristen dan tidak bisa disangkal. Ada sebuah keyakinan yang berusaha untuk menyangkal bahwa Yesus itu telah mati. Nampaknya keyakinan ini ingin menunjukkan bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa supranatural, ingin menunjukkan kehebatannya, ingin menunjukkan bahwa Yesus itu tidak mengalami kesialan, nampaknya saudara. Namun justru keyakinan ini menyangkal kematian Tuhan Yesus. Keyakinan yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Gimana sih? Jadi bukan Tuhan Yesus. Itu adalah orang yang diserupakan seperti Tuhan Yesus. Keyakinan seperti ini, saudara, justru menyangkali iman Kristen. Dasar iman Kristen itu Yesus itu mati. Dasar iman Kristen itu Yesus bangkit. Justru disangkal dengan dikatakan Yesus itu diserupakan. Nah, padahal kita sudah melihat tadi Bapak Ibu Saudara bahwa bukti
dan saksi menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul mati. Sekarang, andaikan saya analogikan Bapak Ibu Saudara ya. Saya lagi bicara ini dengan Bapak Ibu Saudara. Buktinya ada, saya ada di sini, suara saya jelas, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sebagai saksi bahwa saya memang sedang berbicara di sini. Kemudian ada orang datang dan kemudian berkata kepada Bapak Ibu Saudara, yang di depan itu bukan Pak Robi, itu adalah Pak Robi yang diserupakan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara tanggapannya bagaimana terhadap orang ini? Saudara, itu loh keyakinan yang sama yang dimiliki sekelompok orang ini untuk menyangkal kematian. Bukti dan saksi menunjukkan Yesus itu mati. Dan kemudian datang orang kemudian berkata, oh itu bukan Yesus itu diserupakan. Dan kalau kita percaya dengan pernyataan orang ini yang mengatakan bahwa saya diserupakan, saudara, itu sama saja saudara percaya dengan cerita khayalan, cerita dongeng, cerita imajinasi yang tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Ya kan? Semua hanya di dunia angan-angan, saudara. Jadi nggak mungkin, saudara. Nah, namun selain itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kematian saja yang berusaha untuk disangkal, tetapi juga ada usaha untuk menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita baca di dalam Matius 28, ayat 11 sampai 15. Kemudian para prajurit ini kan melarikan diri, saudara. Mereka ketakutan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Wow, tadi terjadi gempa luar biasa. Terjadi kemuliaan yang luar biasa. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-sejadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah, karena mereka melarikan tugas. Mereka tidak bisa menjaga kubur itu. Nah, mereka takut, mereka dapat sanksi dari atasannya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi ceritanya itu, saudara, mereka mengabarkan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Tapi anehnya, saudara, kalau kita mengikuti logika cerita mereka murid Yesus mencuri, tapi mereka tidur. Siapa yang melihat murid-murid itu lagi mencuri? Mereka berkata mereka tidur. Betul enggak, saudara? Jadi ini juga cerita, Bang. Kayak yang pertama tadi. Khayalan, dongeng, enggak ada saksinya siapa yang mencuri. Mereka tidur kok. Lain kalau mereka berkata, aku lagi bangun dan kemudian aku melihat murid-murid itu datang dan mencurinya. Dalam kesaksiannya apa? Mereka berkata, mereka tidur. Jadi semua, saudara, usaha untuk menyangkal kematian dan kebangkitan itu adalah dongeng, khayalan, imajinasi, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Nah, saudara, apa kepentingan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya secara pribadi? Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah kita beroleh bagian, saudara, dalam kemenangan Tuhan Yesus. Kita beroleh bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus. Apa yang dicari oleh kaisar tadi, kita itu dapatkan
Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus. Kita beroleh keabadian di dalam Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata upah dosa itu adalah maut. Kita semua pasti akan binasa. Namun iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus membuat kita beroleh kemenangan. Yesus sudah mengalahkan maut itu. Yesus sudah menghancurkan maut itu. Dan Yesus memberikan itu kepada kita, kemenangan itu. Sehingga seharusnya yang kita ini binasa oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita beroleh keabadian. Oleh sebabnya kita mengenal nanti setiap kita yang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kita yang masih hidup dan yang percaya kepadanya, ketika dia datang kita akan langsung diangkat untuk beroleh keabadian bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita beroleh bagian dalam kemenangan. Secara spesifik apa maksudnya itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita beroleh penebusan dosa. Kita sudah belajar bahwa upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita. Dia menebus kesalahan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara, berarti penebusan yang Yesus lakukan itu gagal total. Gatot. Tetapi karena Yesus bangkit dari kematian, itu menunjukkan karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sukses, berhasil. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh penebusan dosa. Dosa-dosa kita dibersihkan, kita disucikan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi penghukuman. Karena kita sudah ditebus dosa-dosa kita, tidak ada lagi penghukuman. Kita bebas dari hukuman api neraka, kita bebas dari maut, kita bebas dari semuanya. Kita beroleh hidup kekal, kita beroleh keabadian di dalam Yesus Kristus. Bukan karena tumbal 6.000 perawan, bukan karena sebotol merkuri, bukan karena ramuan-ramuan ajaib, tapi karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita bebas dari hukuman. Kita bebas dari kebinasaan. Yang ketiga, disitulah kita beroleh hidup yang kekal. Wow, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, fenomena kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Seperti yang dinyatakan oleh Thomas, ya kuriosku dan teosku. Wah, ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Filipus kemudian tanya, Tuhan, telah sekian lama aku bersama dengan engkau, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kemudian dia menjawab, Yesus menjawab,
Kamu kok berkata tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kan kamu itu sudah sekian lama bersama dengan aku. Aku dan Bapa itu adalah satu. Kata Tuhan Yesus. Kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Yesus itu adalah firman yang turun menjadi manusia. Ditegaskan di dalam Roma 1 ayat 3 sampai 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Wow. Yesus Kristus Tuhan kita. Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah itu bukan dalam pengertian Allah nikah, kemudian lahirlah Yesus. Tidak. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, memang proses kita keluar dari orang tua kita itu melalui proses pernikahan. Sehingga kita disebut sebagai anak. Tapi intinya, kita itu adalah anak manusia. Kita itu keluar dari orang tua kita. Kalau Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, secara roh, dia itu keluar dari Bapa. Kalau kita secara roh itu keluar dari Bapak dan Ibu kita. Yang diciptakan itu siapa? Yang pertama, Adam. Kita ini disebut anak Adam karena kita ini keluar dari Adam. Kita ini keluar dari Adam. Roh kita ini keluar dari Adam yang diciptakan oleh Allah Bapa pertama kali. Sementara Yesus itu secara daging, dia memang keluar dari Adam, keturunan Daud. Tetapi secara roh, dia itu keluar dari Bapa. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku ini yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, aku ini telah ada. Secara roh, dia itu keluar dari Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh Yesus adalah firman yang keluar dari Allah. Dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bahkan terakhir ya, sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama yaitu Flavius Josephus. Dia menulis dalam bukunya. Dia bukan orang Kristen, Saudara, tapi dia mencatat bahwa Yesus ini pernah ada di dalam sejarah. Dan catatannya sangat unik sekali untuk kita menjadi perhatian kita. Dia berkata seperti ini, Saudara. Kira-kira pada waktu itu Yesus, seorang bijak, dia sebutnya seorang bijak. Kalau boleh menyebutnya manusia. Ini Flavius Josephus ini seorang sejarawan Yahudi, orang sekuler, tidak memiliki iman Kristen, Saudara. Uniknya dia menulis, kalau boleh menyebutnya manusia. Karena dia melihat, dia menyaksikan, dia mendengar, Yesus ini tidak memiliki kriteria sebagai manusia biasa. Kayaknya bukan manusia ini. Ini sepertinya bukan manusia. Kita meyakini Yesus manusia 100% dan firman Allah 100%, Bapak Ibu Saudara. Karena dia memang secara daging keluar dari keturunan Daud, tetapi secara roh dia keluar dari Allah. Ya, oleh sebab itu kelahirannya tanpa laki-laki, tanpa seorang ayah. Kelahirannya secara ajaib. Nah, Josephus ini menyebut kalau belum menyebutnya manusia. Kalau boleh pakai saya bahasa sendiri, Josephus ini mau katakan dia nampaknya bukan manusia, dia nampaknya. Karena ia adalah pembuat pekerjaan yang menakjubkan. Seorang guru, sedemikian yang membuat orang menerima kebenaran dengan sukacita. Ia menarik banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun orang asing. Ia adalah Kristus.
Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara kami menghukumnya dengan penyalipan. Jadi penyalipan itu ada, saudara, dicatat di dalam sejarah. Non-Alkitab pun menyatatnya, ada dia mati di atas kayu salib. Mereka yang menyayanginya pada mulanya tidak meninggalkannya. Karena ia menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari ketiga, saudara. Ini bukan orang Kristen mencatatnya secara mendetail tentang siapakah Yesus itu. Sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya. Dan puluhan ribu hal ajaib lain tentang dia. Dan suku Kristen yang dinamakan sesuai dia tidak punah sampai hari ini. Wow, saudara. Dia betul-betul telah mati. Dan dia betul-betul sudah hidup. Bahkan sampai hari ini, ya, kalau kita lihat kesaksian gara-gara corona ini, saudara, ya, medsos, terutama dunia YouTube itu begitu sangat gencar, ya. Sejak corona ini kita semua pada lihat YouTube, termasuk saya. Dan saya juga melihat banyak kesaksian, ya, orang-orang mengenal Tuhan. Saya begitu sangat takjub, ya. Dan saya melihat kesaksian mereka itu bukan dibuat-buat. Saya juga baru tahu, ternyata Tuhan Yesus itu banyak, ya, sampai hari ini menampakkan diri kepada orang-orang. Ya, terutama dari orang-orang non-Kristen. Yesus itu seringkali menampakkan diri secara pribadi kepada mereka ketika mereka sakit, ketika mereka putus asa, ketika mereka depresi, ketika mereka Yesus datang. Dan mereka menyadari, oh, ini Yesus ini. Ini Yesus ini. Dia menyadari itu Yesus. Beberapa dari antara mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus. Tapi ketika mereka menjadi Kristen, baru mereka sadar, loh, ini kan ucapan yang diucapkan pada waktu itu kepadaku. Marilah kamu ikut aku. Saudara, banyak kesaksian sampai hari ini. Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Kadang saya kalau lihat kesaksian-kesaksian di YouTube itu iri, ya. Karena saya sebagai orang Kristen dari lahir, saya sendiri tidak pernah melihatnya. Ya, kita sebagai orang Kristen mungkin juga dari lahir tidak pernah melihat. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun saya tidak pernah melihat dia, tetapi saya meyakini dia seringkali bicara kepada saya itu di dalam hati saya. Terutama waktu saya sakit gitu, ya. Saya itu kadang berkata di dalam hati, ini hati saya atau perkataan Tuhan? Kadang saya meragukan juga. Tapi saya tahu, dia bicara dengan dalam hati saya, Jim, kamu sembuh. Itu yang saya pegang. Kadang saya ragu juga sih, ini betul suara hati saya sendiri atau suara Tuhan. Saudara, Tuhan itu bisa bicara kepada kita. Bukan hanya penampakan secara visual, tapi dia juga bicara di dalam hati kita, lewat hati nurani kita. Itu juga yang dikatakan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 4 kalau nggak salah. Ya. Hati nuraniku itu mengajari aku setiap malam. Saudara, Tuhan itu bisa bicara kepada kita, bukan hanya secara visual, menampakkan diri seperti saudara-saudara kita. Tapi dia juga bisa bicara kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat hati nurani kita ini. Dia juga tetap hidup. Dia mendampingi kita dan dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Hari ini kami bisa memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Engkau hidup, Engkau benar-benar hidup. Kami bersyukur. Engkau adalah Allah yang telah menyatakan diri-Mu lewat kematian dan kebangkitan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan Engkau telah memberikan kemenangan itu kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, melewati hidup yang penuh dengan kesulitan dan tantangan ini.
Kalau Engkau telah menolong para murid-Mu, Engkau juga akan menolong kami pada zaman ini untuk kami melewati setiap tantangan kehidupan ini. Tuhan berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.